sekarang saya pengen nonton film Insidious yang aku pilot, harganya 25. Halo guys. Halo guys. Belum. Halo guys. Halo guys. Sekarang kita ada di Cibel. Kita mau nonton film horor. Apa tuh film horornya? Kita pengen nonton film Insidious yang paling terbaru banget. Iya. Insidious berapa? Kelima ya? Insidious kelima kayaknya. Ini pokoknya lanjutannya dari yang ke satu. Mungkin kayaknya sebelumnya ya, cerita sebelumnya. Belum tahu sih, makanya ntar nonton aja. Gue nggak mau baca sinopsis karena biar surprise aja gitu. Emang lo ngikutin? Ngikutin. Ceritanya gue nggak begitu inget ya. Cuma kalau dikasih scene-scene dari Sambil jalan aja. Dari scene-scene yang sebelum-sebelumnya mungkin ada yang masih nyantol di otak gue. Yoi. Ini sekarang kita pengen ketemu sama teman-teman kita ya. Iya. Kita kebetulan nonton tuh jumlahnya berempat. Yang pertama itu adalah cewek gua, yang kedua itu ada temen gua ini. Iya, Dia betul. juga. Langsung aja kita masuk ke bioskop. Gue selama nonton kayak deg-degan gue tau si Aini tadi, lu tutup mata ya tadi ya? Tutup mata mulai nonton ya? Iya. Kalau Sharon gimana, Sharon? Sumpah itu ngagetin banget. Bet gimana Bet tadi Bet? Wah parah sih, gue biasanya kan nonton film horor nggak kaget-kaget. Ini tadi gue kaget 3 kali anjir. Berarti filmnya seru ya? Seru. Kayak rekomen banget buat Gokil ditonton. sih, gokil. Conjuring kalah, Conjuring. Ya halo guys, jadi sekarang kita udah pengen makan nih, lagi di Solaria. Nih aku pesen kue tiao ayam. Kamu pesen apa ya? Nasi ayam goreng tepung. As always ya. Tuh, Aku pesen- ayam goreng tepung. Aku pesen ayam goreng mentega. Gue Harganya kelihatan. berapa? Harganya 21.000. Ini Aku filet, harganya 25. Filet ikan. Ini kamu berapa harganya? 4. Enggak kelihatan. 42. 42. 42. Ini aku pesen harganya berapa tadi? 22. Ada. Berarti paling murah punya lain ya? Iya, hemat. Makan hemat. Selamat makan. Selamat makan. Makan. Jerawat gue. Alhamdulillah pagi segini, cuman kayak lagi panas udah sama. Iya sih. Jadi kayak nggak usah kita jalan kaki sih nih ke kantor ke tempat kerja dia anjir. Jadi jauh. Terus stasiunnya lihat guys. Anak manajemen nggak bisa tuh seperti gitu. Satu, dua, tiga. Udah selesai makan dari Solaria. Sekarang pengen menuju ke rumahnya Sharon. Tapi si Sharonnya, tapi si Aininya dia pengen balik duluan karena dia pengen tes. Kita mau pulang, dadah. Terima kasih untuk hari ini. Caranya Aini sombong, enggak. tukang ngaret. Kuliah dulu tadi, guys. Iya udah. Airportan. Halo, jadi aku udah di rumahnya Sharon. Guys, apa kaps? Hai. Udah di rumahnya Sharon. Sekarang kita pengen gepeng mukanya. Pengen cerita-cerita Paranormal experience. Yes. Karena kita tadi habis nonton film horor, jadi suasananya tuh Euforianya tuh masih berasa horor. iya, suasananya berasa masih kayak horor. Masih ya. Oke. Coba kalau mati lampunya, Bet. Terus gue gimana? Ya udah duduk. Cuma mati lampu. Gimana? Oke. Apa menitnya kurang? Gimana? Tek tek tek. Aku Your potong shit's guys. shit's about to go down. Shit's about to go
Bacot. Miri. Apa sih? Salah ya lu. Oke, sekarang kalian udah lihat kan ini nuansa backgroundnya, terus cahayanya. Kita pengen buat paranormal experience. Ceritain apa buat sih? Ceritain paranormal experience kita bertiga. Mulai dari share Paling banyak ya. ini kita nggak boleh ketawa loh, karena harus suasananya tuh horor, jadi Oke. nggak boleh ada ketawa-ketawa. Kalau ketawa-ketawa nggak dapet feel horornya. Oke, dari share dulu pengalaman horor lu apa? Nah waktu itu mereka berdua nih habis main dari rumah gue juga kan. Terus kalau nggak salah tuh baliknya sekitar jam 11 malam atau jam 11 kurang gitu lah kalian tuh. Iya, Ya, jam setengah 11. Iya jam segituan kan. Nah di situ kondisinya nyokap gue lagi kayak lagi di luar, belum balik kantor. Nah bokap tuh juga lagi jemput kan, lagi jemput nyokap. Terus mereka keluar pagar dong. Mereka keluar pagar, gue dari awal tuh gue udah ngeliat kayak kok kayak mata gue tuh kayak pengen ke rumah tetangga sebelah gitu loh. Terus akhirnya gue kayak apaan sih, nggak jelas gitu kan. Jadi kayak udah bodo amat gitu. Pas gue tutup pagar, gue balik badan. Pas gue mau jalan ke dalam garasi, kayak mata gue tuh terpancing untuk ngeliat ke rumah tetangga lagi. Dan lo harus tahu, pas gue ngeliat ke rumah tetangga, di rumah tetangga itu kan ada 2 lantai. Di lantai atasnya itu kayak ada teras, terus kayak ada pegangannya gitu, pegangan balkon. Iya, pegangan balkonnya gitu. Dan itu kayak jarang-jarang gitu, jadi kayak tangan bisa keluar gitu. Iya. Itu kayak demi Tuhan, gue ngeliat kayak ada kepala kayak gini, kayak panjang banget iniannya, warna hitam Ada gitu. Rambutnya tuh kayak panjang banget, terus kayak gimbal, bener-bener gimbal. Tapi mukanya kayak blur gitu, apa ada bagian-bagian matanya, hidungnya? Bagian sininya sih kayaknya nih. Sini. Kayak apa ya, hitam gitu loh, kayak hitam. Nggak terlalu kelihatan kan, rambutnya panjang banget tuh, gimbal. Jadi menutupi. Iya, bener. Itu sih. Hmm. Tuh kayak untung masih bisa lari anjir. Tapi sekarang masih takut nggak? Kalau misalnya Ya kalau ditongolin takut lah. tapi nggak trauma kan maksudnya? Ya, Kalau lagi malam-malam ke depan pagar itu sendiri masih berani kan? Masih Apa berani. udah trauma gara-gara ada pengalaman itu? Enggak sih, nggak sampai trauma banget, cuman ya berani. Cuman kayak kalau bisa gue nggak mau kepo sih, kayak walaupun mata gue kayak pengen ngeliat kesana kemari gitu kan, gue kayak udah nggak mau, bodo amat, nggak mau kepo Gitu. kayak gitu. Serem sih. Dia asli doang. Lu ada dong pendapat gitu? Pendapat gua Iya. ya serem. Soalnya gimana ya? Pas waktu itu ya kejadiannya kan ada gua sama dia juga gitu. Cuma Ya pas mereka nggak cerita katanya iya aku tuh manggilin aku teriak kenceng banget, emang kamu nggak denger gitu. Pas balik dari rumah Sharon tuh, si Sharon teriak kenceng banget, cuman kita nggak denger, kita berdua nggak denger sama sekali. Kata dia sih dia teriak kenceng banget. Terus pas ya sampai rumah ya gue panik lah, kayak si Sharon sendiri terus ngeliat kayak gitu, dia udah gemeteran katanya kan. Gue nangis. Cuman ada neneknya doang di sini. Ya udah, terus gue kayak bener-bener panik banget. Dan apa ya, kayak Itu jedanya berapa? itu kita juga habis bercanda nggak sih? Iya, habis. Bercanda yang ini nggak sih? Hal-hal. Iya, hal-hal yang kayak gitu. Kayaknya Iya nggak sih? iya deh. Kan kita ngomongin tuh. Ya sebelum pulang ya. Iya. Itu jedanya berapa menit pas gue balik? Kayak bener-bener baru berapa sekian detik kan, kalian nungguin sapam kan, buat bukain pagar Iya. kan. Heeh. Nah itu tuh kalau nggak salah di depan rumah tetangga kita bunyi apa, giduk gitu. Tahu ini. Terus Lu denger juga tadi? iya. Terus Enggak, gue nggak denger. kan di rumah sebelah ini kan ada yang kebagi 2 kan. Kayaknya tuh
kalian udah di rumah yang agak pojok ke sana, jadi kayak masih belum terlalu jauh kayak gitu ya. Kayaknya gue ngerasa gue teriak kayak Oh, yang sebelah sana. Tapi kita Akhirnya nggak sebelah. denger ya Sharon teriak kayak harusnya Iya. kedengeran nggak sih? Lu kencang kan teriaknya? lumayan kita gitu. Jangan kamu teriak tapi itu ke silent gara-gara itu. Itu sih yang Ada dipikirin. lu udah Iya, di dimensi lain. Nggak Kayak di usah. Insidious tadi. nggak usah lucu. Apa paralyze apa tadi? Tadi Astral nama- projection. Astral projection ya? Enggak lah, arwah gue kan masih di badan gue. Astagfirullahaladzim, gue ada yang teriak, ya Allah. Jadi ini kejadian udah lama banget sih, pas gue masih kecil. Gue lagi naik motor triceng sama mama gue, bokap gue, sama gue. Tapi gue duduknya di depan. Terus lagi parkir di depan rumah orang yang halamannya tuh emang bisa kelihatan kalau dari luar, kalau ngeliat gini kalau mau kelihatan halamannya kayak besar banget. Nggak tau kenapa kayak mata tuh pengen banget ngeliat ke arah sana kayak yang diceritain Sharon Kan tadi selalu tuh. kayak gitu loh. Kayak pengen ngeliat nih kayak ada apa gitu. Pas dilihat itu ada putih-putih. Jadi kayak karung. Dikira gue tuh karung sampah kan, tapi masa karung sampah kayak kain kafan gitu cuy, kayak pala poci. Kayak ininya apa sih namanya nih? Rumbai. Ya itulah pokoknya di atasnya itu. Iya pokoknya di atasnya gitu. Masa karung bisa kayak gitu, terus kayak tinggi banget gitu. Dia ngarah ke arah rumah itu. Mukanya tuh nggak ke aku, jadi tuh dia kayak ngebelakangin aku gitu. Jadi kayak palanya gitu sama badannya, terus kayak lagi diri gitu. Terus aku mau bilang papaku kan kayak, "Pah, kayak ayo dong ke depanan aja, parkirnya jangan di depan rumah ini." Cuma aku tuh kayak kata-katanya nggak sanggup untuk keluar buat ngomong kayak gitu, takutnya si posnya tuh ngedenger, terus aku ntar diikutin sampai ke rumah kayak digentayangin, kan aku takut. Akhirnya aku nggak berani, aku tahan itu. Terus mana papa aku makin deketan lagi, parkirnya deket tembok itu dan depannya itu udah poci. Dan aku heran papaku kok nggak kayak ngeliat ke arah sana ya, kayak iseng-iseng kayak nengok-nengok ke arah sana, kayak arahnya tuh ke depan aja gitu. Jadi aku doang yang lihat. Pas sampai di rumah nenek aku langsung kayak, "Pah, tau nggak, itu tadi yang pas kita parkir itu di sampingnya ada poci." "Ah, masa sih? Kamu salah lihat kali." "Enggak, Pak, ini ada ujungnya." Dikira tuh karung sampah, tapi tuh pas dilihat-lihat tuh kain kafan. Terus kayak aduh fucked up banget deh. Terus papaku masih nggak percaya kan. Terus udah, kalau papa nggak percaya, papa kasih tuh lagi deh ngelihat sana. Kalian emang nggak bohong gitu, kalian kayak bener-bener takut. Tadian mau ngomong ke papa langsung, biar papa ngeliat, cuma takut pocinya dengar, terus kita digentayangin. Kayak nggak mau banget nggak sih kayak gitu? Gimana? Creepy sih aja, kayak lu bayangin poci gitu loh. Ya gue takut banget sama poci, kayak serem. Gue ngerinya kalau dia goyang-goyang gitu sih, kayak gitu-gitu. Jeduk ya paling. Iya, dijeduknya jangan dong, serem banget. Gue takutnya dia lompat ke arah motor gue. Itu kalau poci itu sebenarnya nggak lompat loh, mereka Terbang. hilang, terbang hilang sebenarnya kayak gitu. Nggak lompat. Enggak. Berarti itu di film horor itu bohong dong. Nah mungkin dibuat-buat kali. Aku sih takut banget pasti kalau udah jadi alien tuh. Soalnya aku benar-benar takut sama yang namanya POCI gitu. Tapi lu orangnya Kayak nggak gimana? takutan kan, Bet? Nggak Kalau takutan. hal kayak gitu. Ya kalau diliatin juga kaget anjir. Orang waktu itu yang pas ke Dufan kan masuk ke rumah hantu, pada takut, gue kira pada berani guys. Teman-teman gue nih padahal badannya tinggi, gede, lebih gede dari gue yang dijadiin benteng, pada meluk ke gue. Terus mau ke kanan mau ke kiri susah, pada begini main tarik-tarikan. Lu Kaget sih pas liat Poci itu di rumah hantu, kan ngeliat kakinya dulu kan. Wah fix jangan sampai ngeliat mukanya gitu. Wah kalau mukanya caur parah sih. Ternyata dia pakai topeng, jadi nggak terlalu ini sih, biasa aja. Berarti untungnya manusia ya, Iya. masih bukan yang asli Manusia. ya. bukan yang bukan. digambar hitam ini. Gue untung pakai topeng tuh, Soalnya- untung pakai topeng. Soalnya yang serem tuh poci tuh yang ingin hitam gitu. Iya, terus pakai apa? Kosong gitu masih. Eyelens, mata yang tajam tuh. Ush. Eyelens, kok eyelens sih? Eyelens. Soft lens. Soft lens. Highland. Highland apaan? Nama lu? Apaan? Island Leticia. Krik ya. Kan saya eksternal guys. Cerita. Jadi gini, pada suatu hari di rumah nenek gua
waktu itu kejadian bener-bener serem banget sih. Ini kayak nggak tahu ya si Harlan sama orang-orang yang tinggal di situ sadar atau enggak, gue nggak ngerti gitu. Kayak bener-bener pengalaman seumur hidup banget sih. Dan tapi akhirnya gue udah kayak ya udahlah, maklumin aja gitu kan. Dan kebetulan kan waktu itu nenek gue juga udah meninggal gitu. Nenek gue udah meninggal, terus kebetulan ada almarhum juga nih yang baru banget kemarin, om gue. Kira-kira jam berapa ya ini kejadian? Jam 11 malam. Hari Selasa jam 11 malam waktu gue lagi libur SMA. Itu bener-bener kayak gue udah bener-bener kebelet banget gitu loh buat ke kamar mandi. Terus tiba-tiba pas gue ke kamar mandi, ini lorong nih, ini lorong. Terus kiri kamar mandi sama dapur. Terus yang ke kanan tuh kamar mandi yang lama. Dulu tuh mandi di situ, ada sumur juga di situ. Cuman tuh udah nggak dipakai karena kenapa sih ya? Nggak dipakai. Pokoknya udah nggak dipakai gitu, nggak ngerti kenapa. Nah kalau misalkan gue lewat situ tuh kayak risih aja gitu, apalagi jam 11 malam kan kayak suka ngeliat-ngeliat kayak ngerasa diliatin gitu. Padahal sebenarnya nggak ada, nggak tahu. Dari mata. Iya. Ujung mata. Nggak tahu ada atau enggak. Lah nih gue belok kiri ke kamar mandi yang baru. Terus kan yang dapur tuh atapnya bolong kan ke atas kayak. Bisa ngeliat celah-celah. Iya bisa ngeliat celah-celah gitu kayak ngeliat. Ih iya serem juga. Kamu pernah kan kamar mandi nenek? Serem kan? Cuma lu pernah? Serem gak sih? Emang serem sih. Terus kan kebetulan kamar mandinya yang posisinya jongkok kan, jongkok sama mandi. Udah nih gue lagi BAB, terus tiba-tiba lagunya mati. Gue pasang lagu tuh di atas, ditaruh di jendela gitu, lagunya mati kan. Kayak ngerasa anjir kok mati gitu. Cuman gue masih benar-benar cuek aja nih, udah gitu kan. Itu jam berapa? Jam 11, setengah 12 lah. Lu dengerin lagu? Iya dengerin lagu. Jadi itu malam? Ya iseng lah anjir. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Tahu. Cuma dengerin lagu udah taruh di jendela. Tapi serem gak sih kayak lagi hening-hening lu dengerin lagu sendiri? Udah lanjut berak, udah selesai lah tuh. Terus gue ngeflash nyiram kan. Terus pas nyiram hilang. Kayak nggak tahu kemana. Serem banget kan toiletnya. Sampai sekarang tuh. Makanya sih gue mikir apa hilang. Tainya hilang. Ya elah. Disiram. Tuhan. Serem bukan? Males banget ya Serem sih. gak? Males banget. Serem gak? Gue udah nungguin loh. Serem kan hilang. Tapi tainya hilang, serem kan abis disiram. Beda nih. Jadi pada suatu hari, nggak nih serius ya, yang ini serius. Pada suatu hari di sebuah tempat tongkrongan gue nih malam-malam, ini bener-bener jam 12 ke setengah 1. Gue sama temen gue, sebut aja namanya Acong, Rian, Aska. Itu lagi nongkrong di deket tongkrongan gue namanya Warmet. Nah di situ tuh daerahnya bener-bener kayak pohonnya lebat, terus ada lapangan gede gitu yang bener-bener ya kayak jin-jin gitu kan pasti pada demen gitu di lapangan yang gede gitu. Ini ketiga temen gue ini tuh bisa ngeliat, dan katanya memang di daerah yang gue tongkrongin nih, di situ emang ada penunggunya. Terus gue kira kan bohong gitu loh. Ini gue kira bohong. Cuman emang pas gue tanya satpam daerah situ ada warnanya merah. Warnanya merah. Sama ada yang putih. Nah, kalau yang merah tuh emang katanya iseng, suka ngisengin orang. Itu whisky apa? Iya, itu kayaknya. Kalau merah bukannya dendam ya? Iya itu. Yang dendamnya bener-bener marah banget. Iya kayaknya. Nah terus pas sudah nongkrong di situ, kan gue tuh orang yang bener-bener kayak nggak percaya gitu loh. Kayak nggak percaya, ya udah kalau emang ada ya udah, nggak bodo amat, nggak mau yang kayak serius-serius banget. Bet, lu mau lihat gak gitu? Kemarin tuh ngasih Iya, lihat. ditawarin. Katanya ini, Dibuka mata batin. iya si Acong-Acong ini tuh katanya bisa. Emang dia tuh ada apa sih namanya? Kodam, iya katanya si Acong tuh ada kodamnya. Kodamnya ini tuh bisa mancing yang ada di sekitar situ gitu loh. Nah, terus ada yang kepancing, jadi kayak bisa berinteraksi sama si Acong sama Rian gini. Nah, jadi ini ibaratnya ini pojokan nih, kayak pohon gitu. Mereka tuh bilang tuh ada sesuatu di situ. Kayak tapi mereka tuh ngomong kayak ketawa-ketawa gitu loh, kayak tuh, lu mau lihat gak? Tuh. Terus temen gue ini si Rian yang emang baru banget kayak baru bisa. Sebenarnya udah bisa udah lama, cuman gara-gara main sama si Acong nih jadi berkembang lah visionnya.
Terus kayaknya iya si Rian tuh kayak ketakutan gitu. Terus katanya si cewek yang astaga, pokoknya yang nunggu ini katanya suka sama gua. Katanya suka sama gua, pengen kenalan. Acong pertama ngomong gitu, Acong doang kan. Terus si Rian tuh mukanya udah ketakutan banget kayak oh iya. Terus Itu tengah malam. iya, makin lama katanya makin deket kan, tadinya di pohon situ, terus ibaratnya di tengah-tengah sini nih. Iya, makin ngedeket. Terus kan aku kan duduk di sini kan. Terus di bangku sebelah aku tuh kosong. Si Rian ngobrol sama itu cewek. Oh gitu. Oh iya. Iya, dia nggak ada siapa-siapa sih. Cuman kan lu gini gitu kayak aku udah merinding tuh, udah merinding kayak ada om lu juga. Nggak ada, itu berarti lu bertiga dong? Iya bener-bener berempat sama gua. Itu bener-bener jadi suges banget nggak sih kalau kayak gitu. Iyalah. Terus aku udah bener-bener kayak merinding. Terus katanya suka sama aku, mau kenalan gitu. Ya terus apa namanya si Acong tuh yakinin lagi, mau lihat gak, udah ayo gitu. Coba tuh lu perhatiin aja titik apa pohon yang di situ. Katanya abis itu si ceweknya udah pergi lagi. Terus disuruh ngeliat ke titik itu. Terus kayak aku penasaran juga, cuman sebenarnya nggak mau juga gitu. Cuman kalau jadi kayak gitu jadi makin penasaran, kayak udah nanggung gitu loh. Ya udah aku apa namanya, gue fokus ke satu titik itu, gue ngeliat gini. Udah nih biasa nih. Terus kok lama-lama kayak di pojok sana tuh kayak titik-titik gitu loh, makin banyak. Kayak ingin membentuk suatu Iya, gambaran gitu. Iya, kalau aku bener-bener terpana fokus tuh kayaknya itu bakal jadi. Aku udah sampai kayak gini nih. Udah terpana gitu kan. Ih titik. Cuman aku kayak bener-bener takut banget sih. Aku langsung kayak apaan sih lu, nggak jelas lu semua. Yalah, nggak ada udah kayak gitu. Nggak jelas lu semua. Udah nih aku ngomong kayak gitu kan, aku marah. Kayak emang nadanya rada tinggi. Terus nih aku bener ya nih gue bener nih, gue nggak bohong nih sama kalian berdua. Ada yang gini nak. Gitu. Rasanya bener-bener kayak tangan. Emang ada tanaman di belakang gue. Cuma tuh nggak mungkin orang bener-bener ngasih begini nih, kayak begini. Itu udah sampai di toel sih. Iya, aku yakin itu. Tapi bukan teman lu kayak begini. Enggak, orang jauh dari Rian di sini, Acong di situ, sama Aska berdua. Ini di belakang, Rian di sini nih. Terus tiba-tiba kalau daun nggak mungkin kan? Enggak lah, Rasanya nggak gitu kan? kayak udah gitu loh. Iya kan? Kayak udah cepet banget gitu. Terus aku bener-bener langsung berdiri. Dah. Terus besokannya setelah dari situ tangan aku sakit yang sebelah sini. Apa namanya? Aku diurut tuh akhirnya guys. Aku diurut yang tangan sini nih diurut sakit. Itu yang keluar itu bukan? Iya, terus keluar pas diurut. Emang nih yang tukang pijitnya tuh orang pintar gitu sih, rada orang pintar. Ada ilmunya lah ibaratnya mijitnya. Pas dipijit keluar pasir sama rambut di sini. Terus aku kira kan gue kira tuh itu trik doang, udah trik tukang pijitnya doang. Cuma pas dipijit nih bener-bener ini tangan nih. Begini nih. Ini kosong nih, bener-bener kosong. Terus begini. Set keluar nih satu. Tapi kayak masih nggak percaya gitu loh, soalnya kan pendek kan, bisa aja dia ngambil dari mana gitu. Udah nih terus pas dia gini, aku bener-bener ngeliatin nih tangannya kan lagi gini kan. Lagi gini mijit. Panjang banget tuh, bener-bener rambut panjang banget. Iya. Udah sih gitu sih ceritanya. Disukain sama hantu kayak jarang banget gak sih? Kayak gue gak pernah ngalamin kayak gitu sih. Jangan sampai gak sih? Iya, amit-amit Bang Bay nggak mau. Makanya bener-bener banget, udahlah nggak mau berurusan sama yang kayak gitu lagi. Kalau ditawar-tawarin kayak itu cukup tahu aja sama gitu si Acong-Acong itu udahlah. Udah nih, masalahnya ini rumah ini juga. Rumah ini soalnya emang ada kerja, kakak-kakaknya juga kayak masih kuliah apa di mana sih? Terus ternyata itu siapa? Kalau kita bilang ciri-cirinya katanya itu mirip omnya. Udah guys, jadi begitu aja paranormal experience dari kita bertiga. Gimana, cukup horor nggak sih? Menurut kalian nih, di antara bertiga ini yang paling horor ceritanya siapa? Komen di Cerita gua lah, komentar ya. ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, bye-bye.